Ada tiga hal yang paling mewakili Vivo V23 5G kali ini, yakni desain yang eksklusif, hasil foto yang menginspirasi, serta performa yang luar biasa. Kita bahas satu persatu di Kulik Asik kali ini. Vivo V23 5G baru saja secara online kemarin diluncurkan, tepat sehari sebelum video ini dibuat. Ada dua warna yang diluncurkan, yakni Sunshine Gold dan Stardust Black. Dan hari ini Vivo V23 5G yang berwarna Sunshine Gold. Sebuah warna yang memancarkan sinar mentari di pagi hari, dibalut dengan taburan kaca bening yang lembut dan teknologi perubahan warna yang memukau. Ini adalah HP pertama yang menggunakan teknologi semacam ini. Vivo V23 5G semakin sempurna karena dia dibekali dengan frame metal yang mengkilat dengan genggaman tangan yang nyaman. Karena desainnya yang ramping, kita lihat bagaimana Vivo V23 5G ini berubah warna di bawah sinar matahari. Dari warna emas, ia bisa berubah menjadi hijau ke biru-biruan. Seru banget. Vivo seri V memang selalu dibekali dengan model dan teknologi kamera yang mumpuni. Tidak terkecuali dengan Vivo V23 5G kali ini untuk mendukung hasil foto portrait yang lebih natural dan sangat tajam. Vivo V23 5G dibekali dengan dual kamera depan 50 megapiksel autofocus, sehingga yang mendukung kreativitas bagi penggunanya. Serta sebuah kamera 8 megapiksel super wide angle next kamera. Kedua kamera ini sudah dibekali dengan lampu flash yang sudah lebih baik dari generasi sebelumnya. Vivo mengklaim ini merupakan teknologi dual selfie kamera tertinggi di kelasnya. Nggak hanya itu teman-teman, sensor GNV disematkan dalam teknologi kamera 50 megapiksel yang ada di kamera depan ini. Dengan sensor ini, hasil detail dari kamera portrait semakin halus dan semakin besar, sehingga semakin kaya dan menakjubkan. Sensor GVN dikombinasikan dengan ISOCELL 3, yakni sebuah teknologi isolasi piksel terdepan di industri, menggunakan material dan struktur baru dalam piksel yang meningkatkan sensitivitas setiap piksel pada cahaya dan mengurangi intervensi antar piksel, sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dengan resolusi yang lebih tinggi, minim noise, detail lebih halus, dan warna yang otentik. Kombinasi ini memungkinkan si Vivo ini menangkap cahaya lebih banyak. Kamera depan dari Vivo V23 5G ini sudah dilengkapi dengan autofocus ultra sensi yang mendukung double super PD autofocus EIA autofocus. Fitur-fitur ini memungkinkan kita untuk mengambil jarak fokus yang dekat atau jauh, sehingga kita tetap bisa mendapatkan fokus yang tajam dan jelas. Apakah hanya sampai di sini? Tidak, karena Vivo V23 5G ini juga dibekali dengan EA HD Portrait yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan hasil kulit yang lebih tajam. Dan kita tidak perlu khawatir karena terlalu over beauty, karena teknologi EA di dalamnya. Karena di Vivo V23 5G ini bisa kita atur dalam mode natural portrait. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika kita berada di bawah sinar cahaya yang kurang? Yap, kita lagi-lagi tidak perlu khawatir karena Vivo V23 5G ini dilengkapi dengan mode Party Portrait, sehingga meski minim cahaya sekalipun kita masih tetap bisa mengambil gambar dengan unik dan tajam. Jadi jangan khawatir kalau kamu berselfie ria dengan lebih dari satu orang, karena lensa super wide angle kamera yang ada di Vivo V23 ini menjawab itu semua. Ini bisa kita pakai untuk di dalam atau di luar ruangan. Fitur lain adalah dual tone spotlight yang berfungsi untuk memancarkan pesona kepribadian kita, serta multi-frame denoising teknologi EA brightening dan denoising teknologi. Ia bekerja untuk menangkap kontras yang jelas, menangkap cahaya dengan maksimal, sehingga menghasilkan hasil gambar malam dan wajah yang lebih hidup. Dalam perekaman, kita tetap bisa mengaktifkan mode perekaman bokeh dengan kualitas 4K atau dalam fitur XDR dan Face Beauty. Fitur ini masih tetap berfungsi sehingga kita mendapatkan hasil video yang makin hidup. Vivo juga dilengkapi dengan fitur dual video, bisa mengaktifkan secara langsung kamera depan dengan kamera belakang secara langsung, dan ini tergantung kepada kreativitas kita dalam penggunaan.
Oke, dan ini dia adalah hasil dari kamera Vivo 23e tampilan ganda alias dual view video. Gimana menurut kalian? Ini berada di resolusi 80p ya. Di kamera belakang, kamera Vivo V23 5G tidak kalah bagus dengan apa yang dimiliki oleh kamera depan, yakni sebuah kamera 8 megapiksel super angle kamera dengan sudut pandangan mencapai 120 derajat, serta kamera utama sebesar 64 megapiksel autofocus naik kamera dan sebuah kamera super makro kamera dengan jarak ideal dari objeknya 4 cm. Nggak hanya itu, super PD autofocus yang dimiliki oleh Vivo V23 5G ini membuat fokus semakin cepat dan akurat, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hasil gambar yang memuaskan. Dengan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh Vivo V23 5G, ia memungkinkan untuk mendapatkan bokeh flare portrait yang lebih baik. Dan ini adalah beberapa hasil foto yang kami peroleh dari Vivo V23 5G. Oke, dan ini adalah hasil dari kamera depan Vivo 23e 5G. Gimana menurut kalian? Di sini saya mengaktifkan mode stabilisasi wajah ya. Dan di resolusi 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Oke, dan ini dia adalah hasil dari kamera Vivo 23e 5G beresolusi 1080p 60 fps. Gimana menurut kalian hasilnya? Keren sekali hasilnya. Gimana menurut kalian hasilnya?
dan di terik matahari. Oke guys. Oke, dan ini dia adalah hasil dari 4K 30 fps di Vivo 23e 5G. Gimana menurut kalian? Di sini hasilnya terlihat bagus sekali ya, tajam, white balance-nya pas, HDR-nya juga natural. Cuma sayangnya di terik matahari terlihat tone warnanya agak merah ya. Dan di terik matahari yang cukup ini terlihat pas sekali. Gimana menurut kalian? Ini adalah hasil dari Vivo 23e 1080p 60 fps. Untuk video stabilnya kita off kan ya. Ini adalah video hasil dari Vivo 23e beresolusi 1080p 60 fps. Gimana menurut kalian hasilnya? Dan sekarang adalah hasil dari Vivo 23e video stabil ultra di 1080p 60 fps. Di sini hasilnya terlihat stabil ya. Gimana menurut kalian? Oke, ini adalah hasil dari kamera Vivo 23 5G ya. Untuk hasilnya bisa kalian lihat di resolusi 4K 30 fps. Gimana menurut kalian? Di sini mode stabilnya masih aktif ya, mode standar stabil. Di sini terlihat goyang sekali. Nah, kini saatnya kita ngebahas bagaimana Vivo merancang HP ini untuk bisa mendapatkan performa yang paling ciamik. Salah satunya adalah mode Extended RAM. Memang bukan sesuatu yang baru, tetapi fitur ini terasa tetap sangat bermanfaat. Dengan menggunakan algoritma tertentu, penyimpanan internal bisa dialihfungsikan menjadi RAM. Sehingga dari yang awalnya 8GB, Vivo V23 5G ini ditambah hingga menjadi 12GB. Nah, salah satu ukuran paling penting dalam sebuah smartphone adalah baterai. Kenapa? Karena selain menjadi alat komunikasi, HP kini telah menjadi bagian dari hidup beberapa umat manusia, sehingga perlu sebuah HP dengan baterai yang lebih dari cukup. Nah, Vivo V23 5G dengan desain yang sangat ramping ini, ia masih bisa memberikan sebuah baterai sebesar 4200 mAh, dan baterai ini mampu berdiam diri di dalam bodi Vivo yang ramping, yakni hanya 7,39 mm. Baterai ini mampu bertahan untuk penggunaan sehari-hari. Misalnya bisa mencapai 19 jam untuk browsing, 17 jam untuk mendengarkan musik, 17 jam untuk streaming video on demand, 13 jam untuk scroll short video,
di sosmed baik TikTok maupun Reels, juga bisa untuk bermain video game hingga 10 jam. Rasanya nggak lengkap kalau kita misalnya nggak bicara tentang pengisian daya. Nah, Vivo V23 5G ini dibekali dengan kemampuan flash charge sebesar 44 watt yang mampu mengisi 37% dalam 15 menit atau 68% dalam 30 menit. Prosesornya ia dibekali dengan prosesor Dimensity 960 fabrikasi 6 nanometer dengan kecepatan CPU hingga 2,5 GHz. Sehingga dengan performa ini kita bisa menikmati respon yang lebih cepat dengan frame rate game yang lebih tinggi dan konektivitas yang lebih lancar. Prosesor ini bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan perekaman video 4K HDR meski dalam kondisi low lag. Di dalam pengujian yang dilakukan oleh Vivo, ia mendapatkan AnTuTu benchmark sebanyak 470-an ribu. Menariknya lagi, ia sudah dual on 5G dan dengan jaringan Wi-Fi 6 yang lebih canggih. Dengan ini kita semakin terhubung dengan jaringan yang lebih luas dan handal. Guna mendukung pengalaman pengguna, Vivo V23 5G dibekali dengan layar AMOLED, refresh rate 90Hz, sampling rate-nya 180Hz, serta sertifikasi XDR10+. Di bagian audio, HP ini telah tersertifikasi audio high-res, sehingga sebagai pengguna kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Dengan refresh rate 90Hz, kita bisa mendapatkan pengalaman pergeseran yang lebih lembut. Tidak hanya itu teman-teman, Vivo V23 5G telah dibekali dengan sistem pendingin berlapis 7. Hal ini membuat kita untuk tidak khawatir lagi bahwa HP kita akan cepat panas, sehingga tidak ada lagi gangguan tentang bermain HP di sini. Nah, untuk meningkatkan kenyamanan yang lebih, Vivo telah menanamkan multi turbo sehingga bisa meningkatkan performa. Misalnya Center Turbo, EA Turbo, Net Turbo, Game Turbo, Cooling Turbo, dan IRT++ Turbo yang secara keseluruhan berfungsi untuk mencakup dan mendukung performa dari Vivo V23 itu sendiri. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah Vivo V23 5G telah memberikan Ultra Mode Game yang dengan ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang imersif dalam setiap bermain video game. Secara khusus, Vivo V23 5G dirancang untuk meningkatkan performa yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Tidak lupa bahwa Vivo V23 5G ini telah dibekali dengan fitur NFC yang multifungsi. Vivo V23 5G menggunakan Vantage OS 12 berbasis Android 12. OS ini memberikan pengalaman yang baru dengan berbagai tambahan widget yang menarik. Jadi sekali lagi, 3 hal yang paling penting dari Vivo V23 5G ini adalah exclusive design, inspiring photography, dan outstanding performance. Jadi, teman-teman, saya kira sekian dulu untuk review singkat kali ini ya. Nanti detail-detail masalah kamera, gaming bakalan kita bahas lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Nugroho Bijaksana. Boom. Dengan genggaman THK prosesornya sendiri ya diberikan laler.